Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 165 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Xiaoyan menatap ke langit dengan tatapan terpana. Di sana kekuatan api suci tanah membentuk sebuah tangan batu raksasa yang dipenuhi aliran magma kekuningan. Jadi ini adalah kekuatan inti dari api suci tanah. Gumamnya terdengar penuh keterkejutan. Tekanan berat yang dipancarkan oleh kekuatan itu mengguncang langit dan bumi, membuat San Yao dan yang lain hampir tidak mampu bernafas. Melihat hal itu, Sesing mendengus pelan. Tubuhnya berubah seketika, menjelma menjadi makhluk berkepala 3. Ular air 3 kepala dan berdiri di hadapan San Yao serta San Ling, melindungi mereka dari tekanan yang luar biasa itu. Suara gemuruh bergema, kekuatan suci di langit terus memadatkan batu-batu besar di sekitarnya. Dan setiap kali satu bongkahan batu terbentuk, aura yang terpancar darinya meningkat berkali lipat. Di sisi lain, Zuowe, ras iblis darah, tampak panik. Dia berusaha melarikan diri namun seketika diserang oleh kekuatan jiwa Kuang Musiansi yang membuat tubuhnya terluka parah. Darah merah gelap mengalir di sepanjang tubuhnya, menebarkan aura mengerikan yang menusuk jiwa. Wajah Zuowe berubah kelam. Dia menatap langit dan berteriak dengan suara serak. Kalian semua yang memaksa aku sampai sejauh ini. Aura jahat meledak dari tubuhnya. Energi darah pekat menyebar ke seluruh langit, mengguncang ruang di sekitarnya hingga bergetar hebat. Kuang Musiansi yang kini dalam wujud jiwa yang sudah lemah dan hampir memudar, berseru dengan suara terkejut. Itu energi iblis darah. Xiaoyan mengerutkan kening, merasakan aura iblis yang sangat mengerikan dari energi merah tersebut. Apa itu kekuatan iblis darah? Long Yi menjelaskan, kekuatan itu adalah bentuk ekstrim dari Doqi milik Sui. Selain itu, dia masih memiliki kekuatan yang lebih berbahaya, darah emas iblis. Dengan mengorbankan seluruh hidupnya, dia dapat melepaskan serangan pamungkasnya. Itu adalah jurus terkuatnya. Xiaoyan menghela nafas pelan, benar-benar kekuatan yang menakutkan. Tatapannya lalu tertuju pada San Ling. Di bawah perlindungan tubuh besar ular air 3 kepala, gadis itu gemetar ketakutan. Namun, sesuatu yang ganjil menarik perhatian Xiaoyan. Meski sudah terlindung, ekspresinya menunjukkan kepedihan mendalam. Dia mengikuti arah pandang San Ling dan melihat Kuang Musiansi yang kini hampir lenyap. Hanya tersisa wujud jiwa yang samar. Air mata tampak berputar di sudut mata gadis itu. Xiaoyan akhirnya mengerti, jika nanti ada kesempatan untuk menolongnya, lakukan. Suara Long Yi tiba-tiba terdengar dalam pikirannya. Berhati-hatilah, kekuatan penguburan langit batu hancur dan energi iblis itu akan segera bertabrakan. Di sisi lain, suara dingin bergema di udara. Tuanku, mundurlah, ucap Yan. Bersamaan dengan itu sisa jiwa Kuang Musiansi yang nyaris lenyap ditarik mundur dengan paksa. Namun tepat pada saat itu, suara mengerikan menggema di langit. Kalian semua akan mati. Dari balik awan, darah pekat mendidih membentuk kabut merah yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kali ini kabut itu bukan lagi pelindung, melainkan inti dari seluruh kekuatan hidup iblis darah Zuowe, hasil pengorbanan totalnya. Di sisi lain, Yan, sang penguasa kekuatan tanah, menatap tajam ke arah kabut darah itu. Zuowe, hari ini tempat ini akan menjadi makam abadi bagimu. Suaranya menggema, bersamaan dengan ledakan aura suci dari tubuhnya. Kekuatan suci berwarna tanah di langit bergolak hebat, siap meledak pada puncaknya. Zuowe menatap balik melalui kabut darah pekat dan tertawa seram. Yan, lawanlah aku. Mari kita lihat seberapa kuat kekuatan suci milikmu itu. Suara itu diikuti oleh ledakan aura jahat yang menembus langit. Kabut darah menyerbu lebih dulu, mencoba menelan kekuatan suci di hadapannya. Yan mendengus dingin. Kekuatan suci bukan sesuatu yang boleh dinodai oleh tangan jahat sepertimu. Kali ini, biarlah seluruh klan iblis darah mengingat kekuatan kami. Dengan geraman penuh tekad, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Meledaklah, penguburan langit batu hancur. Langit berguncang hebat, batu-batu yang melingkupi kekuatan suci mulai berputar cepat, membentuk tangan raksasa yang diselimuti api tanah membara. Tangan itu lalu menampar kabut darah dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Dentuman dahsyat menggema. 2 kekuatan raksasa, satu berwarna tanah membara, satu lagi merah darah, saling bertubrukan, menciptakan gelombang kehancuran yang menyelimuti seluruh puncak pegunungan gurun. Keduanya tampak seimbang, saling menekan dengan kekuatan yang tak terukur. Namun karena api suci memiliki sifat alami yang menekan kekuatan jahat, kabut darah mulai mundur sedikit demi sedikit. Meskipun tubuh Zuowe telah berubah menjadi genangan darah, kesadarannya masih ada dan terus mengendalikan kabut itu agar tidak musnah sepenuhnya.
Suara geram terdengar dari dalam kabut. Menjijikkan, kekuatan suci ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mendekati intinya. Yan menatap tajam ke arah langit. Sudah cukup, akhiri semuanya. Dengan kata itu, seluruh batu di sekitar pegunungan gurun bergetar hebat. Batu-batu yang terpapar api suci melesat ke langit, menempel pada tangan batu raksasa itu dan meningkatkan kekuatannya berkali lipat. Ledakan besar terjadi, batu-batu itu meledak serentak, memperkuat energi inti suci hingga memenuhi seluruh langit gurun. Yan mengangkat tangannya lagi dan berseru lantang, "Binasa, batu penguburan langit." Suara itu bergema seperti titah seorang penguasa dunia yang menjatuhkan hukuman atas dosa besar. Suhu udara meningkat tajam dan seluruh alam tampak bergetar di bawah tekanan yang maha dahsyat itu. Kuang Musiansi menatap ke langit dengan jiwa yang hampir lenyap. Suaranya bergetar lirih. Kesalahan yang dibuat ribuan tahun lalu, semoga kali ini benar-benar berakhir. Seritar menyayat terdengar dari dalam kabut darah. Ledakan keras bergemuruh di udara. Kekuatan api suci yang disertai ledakan batu memusnahkan kabut darah itu dalam waktu singkat, hingga hanya tersisa segumpal kecil seukuran kepalan tangan. Raut wajah Yan berubah pucat, keringat menetes deras dari pelipisnya, menandakan betapa besar beban yang harus dia tanggung. "Masih kurang sedikit lagi," ucapnya dengan suara tersengal. Sebagai seorang di tingkat dosian, kekuatan api suci bukan sesuatu yang mudah dikendalikan. Bahkan baginya pun itu merupakan beban besar. Tiba-tiba, dari dalam gumpalan kabut darah, terdengar jeritan serak bercampur tawa dingin. "Manusia, kalian semua tidak akan berakhir dengan baik. Ketika raja kami turun ke dunia, itulah saat kalian semua akan binasa." Suara itu kian melemah, lalu lenyap di bawah nyala api suci berwarna tanah kekuningan yang menelan segalanya. Xiaoyan dan rekan-rekannya berada di tepi medan pertempuran. Mereka terhalang oleh gelombang panas dari api suci yang diciptakan Yan. Itu jelas disengaja olehnya, karena siapapun dari mereka yang tersentuh sedikit saja oleh kabut darah iblis pasti akan menghadapi masalah besar. Dengan sorot mata tajam, Xiaoyan melangkah maju. "Saudara Cexing, lindungi mereka. Aku akan masuk dan melihat keadaannya." Begitu dia melesat, Sanling hendak menyusul, namun Cexing menahan bahunya dengan cepat. "Jangan gegabah, nona kecil. Jangan menambah kekacauan. Xiaoyan mampu mengalahkan prajurit darah iblis tanpa kesulitan sedikit pun. Kita bisa mempercayakannya." Sanling menggigit bibir lalu menunduk pelan. "Baiklah, ayah, jangan mati. Masih banyak yang ingin kutanyakan padamu." Gumamnya lirih. Tubuh Xiaoyan diselimuti oleh pusaran api. 23 warna api surgawi menjalar di sekeliling tubuhnya, dan dia melesat memasuki pusaran pertempuran. Melihat kemunculan Xiaoyan, Yan segera berseru, "Berhati-hatilah, segera mundur." Namun Xiaoyan hanya menggeleng. "Senior, aku datang bukan untuk mundur, melainkan untuk membantu." Tubuhnya bergetar ringan. 23 warna api muncul serentak dari permukaan kulitnya, menyebar aura panas yang tak kalah menggetarkan. Yan menatapnya dalam diam, lalu tertawa keras. "Baik, hanya karena kata-katamu itu, jika api suci ini berhasil dijinakan, aku pasti akan memberikannya padamu." Setelah itu dia kembali memusatkan kekuatannya. Api suci mengalir deras dari tubuhnya, terus menekan sisa kabut darah yang tersisa. Namun di tengah tekanan itu, suara dingin dan serak bergema dari dalam kabut darah. "Manusia Dodi bintang 5, tidak masalah. Kalau begitu aku akan memilih dia. Mungkin melalui dia, aku masih bisa lahir kembali." Kabut darah itu mulai menyusut di bawah tekanan api suci, dan batu-batu bercahaya tanah kekuningan yang mengelilinginya. Yan pun menyadari gelagat itu. "Remuklah!" teriaknya keras, sembari memadatkan seluruh kekuatan api sucinya. Namun darah iblis itu justru menertawakannya. "Sepertinya aku tidak akan bisa lolos hari ini, tapi kalian pun tidak akan selamat." Yan mendengus dingin, lalu memanggil Xiaoyan. "Anak muda, bantu aku." Langit di atas pegunungan bergolak. Batu-batu besar berputar di udara membentuk lingkaran konsentris. Lapisan luar tampak kokoh berwarna tanah, sementara bagian dalamnya berpijar panas bagaikan lava hidup. Xiaoyan menghela nafas dalam hati. Dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menandingi entitas sekuat ini. Namun melihat darah iblis itu telah terkengak oleh Yan, dia akhirnya memberanikan diri. Dari telapak tangannya, muncul bunga api yang berkilauan dalam 23 warna berbeda. Kekuatan yang memancar dari bunga itu menggetarkan ruang sekitarnya. Yan menatap api tersebut dan berseru nyaring, "Api suci penghapus kejahatan." Kedua kekuatan itu seketika melesat. Api suci dan teratai pemusnah Xiaoyan bertabrakan dengan kabut darah di udara, menimbulkan pemandangan menakjubkan. Langit seolah membara dalam pertempuran dua api suci.
Di kejauhan, sosok ilusi Kuang Musiansi menatap pemandangan itu dengan wajah lelah. Waktu kita hampir habis. Semoga kali ini berhasil, ucapnya pelan. Tiba-tiba, Yan berseru dengan suara keras. Cepat, serang dia sekarang. Xiaoyan memejamkan mata lalu mengangkat tangan. Teratai pemusnah. Api 23 warna itu mekar sempurna, lalu meluncur seperti petir, menembus kabut darah iblis. Jeritan memilukan terdengar dari dalam kabut. Energi jahat bergetar hebat, retakan halus mulai muncul di seluruh permukaannya. Namun di tengah kehancuran itu, suara ganas bergema lagi. Sekalipun aku mati, kalian semua akan menemaniku ke neraka. Dari dalam kabut yang nyaris hancur, muncul seberkas cahaya berwarna ungu keemasan yang melesat dengan kecepatan menakutkan. Aura iblis yang menyertainya membuat seluruh ruang bergetar hebat. Yan dan Xiaoyan sama-sama tersentak. Api suci mereka mendadak melemah. Di kejauhan, Sanling yang menyadari bahaya itu menjerit dengan panik. Ayah, cepat pergi. Kuang Musiansi hanya tersenyum tipis. Sudah terlambat. Suara darah iblis kembali menggema di udara. Kuang Musiansi, mari kita jatuh bersama. Sinar ungu keemasan itu melesat menembus ruang, mengarah tepat ke jantung Kuang Musiansi. Siapapun tahu, jika serangan itu mengenai tubuhnya, dia akan lenyap seketika. Sang alkemis tua hanya menatapnya tenang. Dia tidak mencoba menghindar. Pengakuan dari putrinya tadi sudah cukup baginya. Dengan kehadiran Yan dan Xiaoyan, dia dapat meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Namun sebelum cahaya itu benar-benar menembus dirinya, sebuah pemandangan yang tidak pernah diduga siapapun terjadi di depan mata. Xiaoyan bergerak seketika. Dia memutus paksa hubungannya dengan Lotus pemusnah. Semburan darah keluar dari mulutnya. Putusnya hubungan itu juga melemahkan kekuatan jiwanya. Tampak jelas dari getaran samar di auranya. Tubuh Xiaoyan berkelebat. Dan pada saat itu dari belakangnya, penguasa Suan yang dibalut api surgawi muncul. Sosok naga merah raksasa, Long Yi, bangkit dari atasnya, menampakkan kekuatan setara setengah dosian. Kuang Musiansi yang telah bersiap menerima kehancuran menatap terkejut. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan seberani itu, berbalik menolongnya di tengah kekacauan maut. Suara ledakan berat bergema. Xiaoyan mendorong Kuang Musiansi menjauh dengan satu tangan, kemudian menggenggam erat penguasa Suan dengan kedua tangan. Dengan suara tegas, dia berseru, Long Yi. Mendengar panggilan itu, naga merah di atas penggaris mengangung. Api merah pekat meledak dari tubuhnya. Api inti bumi, salah satu api surgawi yang menguasai kekuatan batu dan magma bumi. Long Yi pun menjawab dengan nada berat, aku akan berusaha semampuku. Meskipun semasa hidupnya dia adalah seorang dosian sejati, kini kekuatannya hanya tersisa separuh. Tiba-tiba, suara angkuh dan jahat menggema dari dalam energi darah ungu keemasan. Bocah, kau mencari mati. Menyingkirlah dari hadapan pengawal ini. Xiaoyan menatap tajam. Matanya memantulkan cahaya membara. Seluruh kekuatan bangkit hingga batas tertinggi. Api surgawi yang beraneka warna berputar di sekitar tubuhnya. Bersiaplah, penguasa Suan di tangannya menyala terang, sementara Long Yi merapatkan tubuh naga besarnya di sepanjang bilahnya. Dari sisi lain, darah iblis Zuowe meraung dengan nada putus asa. Dia melihat tubuh aslinya di belakang telah nyaris dihancurkan oleh Yan. Darah iblis melahap hati. Seketika, energi darah ungu keemasan memadat dan meluncur deras ke arah Xiaoyan. Kekuatan destruktifnya melampaui semua yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Anak muda, hati-hati. Yan yang melihat itu segera berteriak dengan cemas. Namun ketika dia hendak menarik kembali api suci untuk membantu, tubuh Zuowe yang seharusnya musnah justru mulai membentuk ulang diri. Dia pun harus menahan diri dan menatap Xiaoyan dari jauh. Dan suaranya yang berat, Yan berkata, anak muda, meskipun aku telah berjanji api suci ini hanya akan diwariskan padamu, namun keberanian dan keteguhan hatimu hari ini telah membuktikan bahwa engkau memang pantas memilikinya. Begitu kata-kata itu selesai, sosok Yan perlahan lenyap, dan api suci berwarna tanah terus berkobar, membakar tuntas tubuh iblis darah Zuowe. Sementara itu dari balik perlindungan tubuh besar Cixin, Sanling menatap ke arah medan pertempuran. Matanya tiba-tiba melebar, air mata menetes tanpa ia sadari. Xiaoyan, jangan! San Yao yang berada di sampingnya kebingungan. Namun ketika dia mengikuti arah pandangan Sanling, pemandangan di hadapannya membuat tubuhnya kaku. Kakak Xiaoyan, bertahanlah. Ledakan keras kembali menggema. Xiaoyan terhempas ke belakang. Sementara energi darah ungu keemasan yang semula mengarah ke Kuang Musiansi berbelok dan menghantamnya secara langsung. Tepat 3 meter di depan Xiaoyan, penguasa Suan di tangannya terangkat tinggi, memancarkan kekuatan luar biasa. Dia mengayunkannya dengan keras.
Dua kekuatan bertabrakan, energi darah ungu keemasan bertarung melawan api surgawi di udara. Long Yi mengerahkan seluruh kekuatannya. Api inti bumi membara di sekeliling tubuh naga merahnya. Namun bahkan dengan kekuatan 23 api surgawi yang tersatu di dalam tubuh Xiaoyan, mereka masih terus kewalahan di hadapan kekuatan mengerikan itu. Xiaoyan terbatuk keras. Beberapa semburan darah mengalir dari mulutnya. Pada saat itu, suara jahat yang sama kembali menggema. "Bocah, mati kau!" Energi darah ungu keemasan menyusut seketika, lalu meledak tepat di hadapan Xiaoyan. Ledakan itu melahirkan badai darah yang luar biasa, menyapu langit dan bumi. Bahkan setelah sebagian besar kekuatannya tertahan oleh Long Yi, tekanan yang menimpa Xiaoyan tetap amat besar. Dari kejauhan, Sanling kembali menjerit, "Xiaoyan, cepat pergi!" Namun sebelum dia sempat bergerak, dari inti badai darah itu, seutas energi tipis berwarna emas muncul perlahan. Dia melesat lurus menuju tubuh Xiaoyan yang tengah lemah. Kuang Musiansi yang merasakannya segera berteriak. Wajahnya berubah pucat. Itu darah emas iblis. Itulah racun yang paling kejam milik klan iblis darah. Energi yang mampu menumpang dalam tubuh manusia, memakan doki mereka sedikit demi sedikit, hingga korban berubah menjadi salah satu ras jahat dari luar wilayah. Kuang Musiansi menggertakkan gigi. Brengsek, sudah terlambat. Xiaoyan menatap badai yang mengamuk di hadapannya. Dia tahu Long Yi sudah mengerahkan seluruh kekuatan demi melindunginya. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah dirinya. Transformasi 3 api surgawi, jari Huangguan, telapak Huangguan, amarah langit Huangguan, telapak besar penciptaan, buka jalan bagiku. Xiaoyan melepaskan seluruh kekuatannya. Simbol samar berkilau di dahinya, dan kedua telapak tangannya menghantam ke depan bersamaan. Ledakan beruntun terjadi. Bum bum bum. Namun energi darah emas itu seolah tidak terpengaruh. Dia menembus semua serangan dan langsung menghantam dada Xiaoyan. Tubuhnya bergetar hebat, darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya terhempas ke belakang, diselimuti cahaya darah yang perlahan menusuk ke dalam pori-porinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.